Ibu Kepala SD 51 Singkawang. Yang saya hormati calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 Bapak Joko SPDSD. Yang saya hormati seluruh guru SD 51 Singkawang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara atau dalam sosialisasi oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Joko SPDSD dengan materi pengimbasan penerapan budaya positif modul 1.4. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Baiklah, yang pertama saya buka acara hari ini. Kemudian yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala SD 51 Singkawang kepada Ibu Titi Rosdiana SPDSD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita limpahan rahmat-Nya. Yang saya hormati calon guru penggerak Bapak Joko serta Bapak Ibu yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa STKIP. Alhamdulillah hari ini rekan kita calon guru penggerak dari SDN 51 Singkawang melaksanakan kegiatan pengimbasan penerapan budaya positif modul 1.4. Modul 1.4 ini apa modulnya, nanti kita dengarkan sama-sama. Budaya positif tentunya hal-hal yang bersifat positif yang akan diterapkan di sekolah-sekolah. Harapan saya satu, supaya nanti ke depannya ada lagi guru penggerak dari SDN 51 Singkawang. Ini sudah ada pembukaan ya Pak ya, yang angkatan 11. Kalau saya tidak salah hari ini ada coaching ya, jam 1 sampai jam 3.30 kalau saya tidak salah. Iya. Ada nggak yang daftar dari SDN 51? Kenapa? Wah, harusnya tahun ini, jangan tunggu tahun depan. Khawatirnya tahun depan, iya kalau masih ada ya Pak Joko ya. Nah kalau tidak ada, sayang. Karena kedepannya kita tidak tahu perubahan regulasi dari pemerintah seperti apa. Tentunya tidak juga mesti, wah ini guru penggerak untuk jadi calon kepala sekolah, calon pengawas, tidak juga. Tetapi ilmunya, Bapak Ibu, ilmunya. Memang pada akhirnya jika memang diperlukan, guru penggerak ini nantinya memang akan menjadi calon kepala sekolah juga. Tidak menutup kemungkinan pengawas, tetapi tentu melalui tes lagi. Jadi tidak hanya calon sudah menjadi guru penggerak langsung ke pengawas, tidak, tetapi ada lagi tesnya. Nah, jadi ikuti kalau memang Bapak Ibu mau. Saya memberikan support supaya Bapak Ibu dapat menjadi guru penggerak masa depan, agar kita ilmunya terus berkembang, tidak gitu-gitu aja. Seperti Pak Joko, kita lihat itu beberapa kali pengimbasan, banyak sekali ilmu-ilmu yang memang tidak kita dapatkan sebelumnya. Seperti kemarin, pembuatan visi misi sekolah. Dengan mengikuti kegiatan guru penggerak, tahu prosedur apa yang dilalui untuk penyusunan visi misi. Karena memang guru penggerak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Seperti apa memimpin suatu instansi. Karena itu memang tidak mudah.
harus dapat menguasai, memanajemen setiap sesuatu yang ada di lingkungan satuan yang akan dipimpin. Jadi tidak hanya satu hal saja, manajerialnya harus bagus. Jadi dari guru penggerak inilah didapatkan ilmunya. Jadi harapan saya ya Bapak Ibu, kalau tahun ini tidak terkejar, tahun depan awal-awal sudah. Nanti Pak Joko kalau ada informasi kawan-kawannya dikasih tahu supaya mendaftar. Ya, itu saja, saya tidak berpanjang lebar karena nanti kita mau dengarkan apa sih budaya positif yang ingin dipaparkan, yang ingin kita berikan untuk lingkungan sekolah. Saya berharap ini dapat diterapkan di lingkungan SDN 51. Seperti apa budaya positifnya? Saya ingin nantinya ke depannya ada perubahan nih dengan siswa kita. Ada trik-trik tersendiri dari Pak Joko yang bisa dia tularkan buat kita semua untuk anak-anak kita. Itu saja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Titi Rosdiana SPDSD atas kata sambutannya. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Bapak Joko SPDSD dipersilakan. Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan Ibu Kepala Sekolah yang telah mensupport kegiatan ini. Karena tanpa support dari Kepala Sekolah dan kawan-kawan, saya rasa kegiatan ini tidak bisa berjalan dengan baik. Dan kedua, saya mohon maaf kepada teman-teman atau rekan guru termasuk kepala sekolah. Mungkin dalam hal ini saya telah mengganggu jam istirahat Bapak dan Ibu. Tetapi ada memang beberapa hal yang harus saya sampaikan mengenai materi tentang kegiatan di guru penggerak. Ini pengimbasannya. Untuk informasi, ada informasi sedikit tadi pun sudah disampaikan oleh kepala sekolah tentang rekrutmen baru untuk calon guru penggerak angkatan 11. Apakah ini sudah selesai atau belum? Kemarin dari awal-awal sudah saya share di grup. Cuma nggak tahu ada nggak peserta dari sini. Saya berharap sama juga dengan kepala sekolah di tahun-tahun berikutnya ada kawan kita, ada salah satu teman kita yang sudi ikut. Walaupun mungkin dari tujuan guru penggerak ini mungkin kita berharap jadi ini jadi itu, tetapi setelah yang kami lalui di sini, memang banyak hal positif yang dapat kita terima, yang dapat kita ambil. Kemarin ini kami setelah melewati modul 1. Kami telah melewati modul 1. Ini terakhir di modul 1.4 ini terakhir. Ini adalah aksi nyata saya. Materi di situ sebenarnya kalau ditanya kurikulum K13 itu apakah calon guru penggerak, sampai saat ini kami belum tahu apa itu kurikulum merdeka. Tetapi kami diajarkan di situ bagaimana mendidik anak secara merdeka. Jadi kalau kurikulum merdeka dengan merdeka belajar itu mungkin agak beda. Karena merdeka belajar nanti diterapkan di kurikulum apapun itu bisa. Merdeka belajar diterapkan nanti misalnya tahun depan ganti presiden, ganti kurikulum, bisa diterapkan merdeka belajar seperti itu. Jadi materi pada saat kami melakukan kegiatan CPG yang pertama itu adalah filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu satu buah buku yang harus kami pelajari pada saat itu untuk 1.1. Kemudian 1.2 itu materinya menyangkut tentang peran kami selaku guru penggerak. Untuk 1.3 kemarin udah ada termasuk aksi nyata atau bimbingan praktek dari Bu Sinta kemarin, yaitu menyusun visi sekolah. Karena visi sekolah ini bukan kita berharap gini. Jadi visi sekolah kita bisa juga menyusun visi kita pribadi. Visi kita pribadi paling tidak visi dalam kelas kita. Tetapi tetap menyangkut dari visi sekolah. Kita bertugas mengembangkan. Jadi kalau sekolah dan visinya luas, kita persempit untuk kemampuan sesuai dengan kemampuan kita.
Jadi mungkin sekelumit itu informasi tentang materi yang telah kami pelajari. Kemudian untuk selanjutnya ini saya akan memaparkan materi tentang ini aksi nyata saya ini di modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin budaya positif ini semuanya udah tahu ya, yang namanya budaya positif itu diambil dari dua kata, budaya dan positif. Ini tadi pun sudah dibacakan penimbasan. Ini yang kemarin yang kami bahas ini Ingarso Tungkulodo Tukuri Hadayani ini yang kami bahas kemarin. Itu hampir beberapa minggu. Kemudian ini saya perkenalkan dulu. Ini pelaksana CGP. Yang pertama ini adalah fasilitator kami yaitu Bapak Sigit Pamungkas. Ini orang Jawa. Kalau yang ini pembimbing praktek atau pengajar praktek Ibu Sinta Ramawati. Ini bertugas di SMK Negeri 1 atau SDM. Nah ini tidak tahu nih orangnya dari mana. Nah ini saya sendiri. Ini masih statusnya CGP. Tapi mudah-mudahan saya minta doa dari Bapak dan Ibu di bulan April nanti hilang C-nya jadi GP, jadi guru penggerak. Ini yang kami harapkan. Tapi itu mudah-mudahan. Karena memang saya rasa dari modul 1 sampai ini itu semakin lama semakin berat. Tapi bukan nakuti kawan-kawan, tidak. Tapi itu motivasi. Kalau kita ingin maju itu memang awalnya harus kita lalui semua. Dari kalau kita hanya bertahap pada di situ, mungkin ya ilmu informasi yang kita dapat cuma segitu. Oke, ini materinya sebenarnya budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya berasal dari kata budaya dan positif. Budaya artinya adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat positif, yang bersifat baik, itulah budaya positif. Ini lanjut, ini perubahan paradigma. Jadi untuk mengubah budaya ada beberapa paradigma ini, ada dua paradigma yang bisa mengubah budaya seseorang, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Ada yang disebut dengan stimulus respon. Ini adalah dipengaruhi oleh orang luar. Perubahan budaya positif orang itu bisa diubah dari orang luar. Orang luar biasanya orang yang mendukung dari belakang. Itu seperti apa yang saya lakukan saat ini, yang telah didukung oleh Bapak dan Ibu. Karena apa yang saya lakukan termasuk juga budaya positif, belajar. Jadi karena didukung itu adalah budaya motivasi atau respon dari luar. Dan ada lagi yang disebut dengan teori kontrol. Teori kontrol di sini adalah kita sendiri yang mengontrol. Jadi kalau saya punya target harus selesai CGP, saya sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Itulah yang disebut dengan teori kontrol. Jadi perubahan budaya, kalau kita, ini yang harus kita tanamkan sebenarnya. Memang agak sulit. Memang butuh pengorbanan, butuh waktu. Yang dinamakan motivasi intrinsik anak, itu harus dikembangkan dari awal. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Motivasi itu timbul dari dirinya. Ini yang harus kita budayakan menjadi salah satu budaya positif. Salah satu contoh misalnya, kalau kita menanamkan anak pada mengambil sampah. Ini saya sering juga menanamkan, walaupun mungkin tidak terlalu luas di lingkungan sekolah, tapi saya pastikan di lingkungan kelas saya itu bersih, walaupun besoknya saya lihat kotor kembali. Itulah yang kita tanamkan melalui stimulus respon. Itu yang kita tanamkan, kita paksakan melalui motivasi dari kita sendiri supaya mereka punya rasa tertanam menjadi teori kontrol. Mereka sendiri yang punya keinginan. Itu yang harus kita bangun supaya mereka bisa menjadi mereka sendiri. Ada pertanyaan mungkin di sini? Tidak ada. Lanjut. Oke, ini yang disebut dengan disiplin positif. Apa bedanya budaya positif dengan disiplin positif? Kalau budaya tadi itu adalah keseluruhan yang bersifat baik, semuanya disebut budaya positif. Tapi disiplin positif, ini disiplin positif dilakukan oleh kita. Kita yang melakukan disiplin positif dalam arti mengontrol anak-anak didik kita menjadi mereka yang memiliki disiplin positif itu sendiri, memiliki budaya positif itu sendiri. Dengan cara apa? Nanti akan saya jelaskan. Ini yang disebut dengan makna kata disiplin sendiri adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Ini yang kita lakukan.
Tetapi saya yakin dan percaya sekolah ini telah menerapkan hal ini. Cuman memang karena kita banyak siswa, kita maklumi lah. Ada beberapa siswa yang memang punya motivasi intrinsik dari dirinya sendiri, udah ada. Tetapi banyak juga yang hanya waktu kita suruh. Itu yang harus kita kembangkan. Inilah yang disebut dengan disiplin positif. Jadi sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 perilaku yang memotivasi perilaku manusia itu untuk melakukan sesuatu. Yang pertama di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa anak-anak didik kita itu melakukan hal seperti itu. Mereka ngambil sampah ketika kita suruh, tetapi ada juga yang mereka ngambil sampah dan disuruh dia ngambil. Ini dia menghindari hukuman, biasanya piket. Saya kemarin ada bukan menghukum ya, tapi nanti akan saya sampaikan. Ada kasus anak itu tidak piket dalam pembelajaran setelah selesai pembelajaran, tetapi ada trik-trik yang harus kita laksanakan supaya bentuk tersebut tidak berupa hukuman, tetapi muncul dari dirinya sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik mereka. Yang kemudian yang kedua, ini kita untuk melakukan perubahan, untuk mendapat imbalan. Ada juga anak yang hanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Makanya kadang-kadang hal ini kami pernah berdebat melalui untuk melakukan perubahan perilaku positif. Ternyata hadiah itu tidak pergi. Hadiah itu akan mengurangi rasa anak itu ingin mengubah dirinya sendiri. Malah itu akan menjurumuskan anak. Kalau kita sedikit-sedikit kita beri hadiah, sedikit-sedikit kita beri hadiah. Pada kurikulum yang tahun lalu sebelumnya kita belajar juga seperti itu. Waktu kita melakukan supervisi kemarin, kalau saya ingat, itu biasanya bawa permen, bawa itu, bawa ini. Ternyata hal tersebut itu kurang baik. Nah ini yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi apa yang dilakukan anak itu hanya untuk mendapatkan penghargaan, bukan dari dirinya sendiri. Yang kita harapkan itu kan mereka ikhlas melakukannya. Itu yang harus kita tanamkan. Tapi memang tadi sudah saya sampaikan, memang sulit. Tetapi saya yakin kalau memang terus-menerus saya lakukan, batu kadang-kadang hanya tetesan air itu bisa membentuk sebuah lubang, hanya tetesan air. Padahal apa sih air? Air bukan kuat, tapi bisa melubangi batu dengan tetesan-tetesannya. Begitu juga yang kita harapkan. Kemudian ada yang ketiga, untuk menjadi orang, mereka itu ingin menghargai dirinya sendiri. Ini yang kita harapkan. Nanti ke depan anak-anak didik kita menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi menghargai mereka sendiri. Bukan atas paksaan, bukan atas dorongan dari luar, tetapi ingin dari dirinya sendiri. Oke, lanjut. Ini kebutuhan dasar. Jadi selain kita menanamkan budaya positif, kita di kelas juga harus, di sekolah khususnya di kelas, kita harus memahami kebutuhan dasar anak. Ada beberapa kebutuhan dasar anak di sini, ada 5. Itu bertahan hidup. Bertahan hidup adalah kebutuhan pokok. Jadi sebelum kita menyalahkan anak, kita lihat dulu apakah kebutuhan dasarnya ini terpenuhi atau tidak. Jadi yang pertama ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti makan, sandang dan sebagainya. Itulah kebutuhan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang. Anak siswa kita itu, saya sering juga melakukan, kadang-kadang anak itu pelukan dengan kita. Itu saya rasa, setelah saya tanya, ternyata ayahnya tidak ada. Kenapa anak ini kok datang peluk kita? Ternyata ayahnya tidak ada. Ayahnya sudah meninggal. Jadi salah satu yang dibutuhkannya adalah kasih sayang. Kemudian kebebasan. Ini yang disebut dengan pembelajaran, yang saya awali dari pembelajaran Merdeka Belajar. Kebebasan. Mereka bebas belajar dalam bentuk apapun, tetapi tugas kita hanya menuntun mereka, mengontrol mereka bagaimana mereka belajar. Bukan berarti bebas itu sebebas-bebasnya, tidak. Tetap peran kita adalah menuntun dan mengontrol mereka. Kemudian kesenangan. Dalam pembelajaran juga harus kita menanamkan kesenangan. Makanya yang saya dengar di kelas-kelas itu menyanyi, walaupun agak berisik, teriak-teriak, itu hal yang positif sebenarnya. Karena itu salah satu ada kebutuhan pokok.
senang, senangan mereka. Kemudian penguasaan ini yang nanti endingnya ke depan, khususnya untuk kelulusan kita. Standar kelulusan nasional. Ini penguasaan materi apa yang harus mereka kuasai dalam standar kelulusan nasional. Ini yang harus kita kuatkan. Ini sebenarnya bukan hanya ini, tapi semuanya harus kita kuatkan. Karena kalau dasarnya satu aja tidak terpenuhi, saya yakin ini perjalanannya sama juga dengan mendaki gunung yang di jalannya terjal. Tapi kalau semuanya terpenuhi, saya yakin ini akan berjalan dengan mulus. Selanjutnya adalah ini inti yang akan saya sampaikan sebenarnya, posisi kontrol restitusi. Tapi maaf, ini tadi saya lupa ada sedikit ya masalah sini. Yang sini adalah ini posisi kontrol restitusi. Tuh. Jadi yang pertama adalah penghukum. Nah, ini penghukum. Pernah nggak kira-kira menghukum anak? Saya pribadi pernah dan sering. Terus kira-kira manfaatnya itu baik atau tidak untuk anak? Menghukum 50-50, berarti bisa baik, bisa buruk, tergantung hukumannya. Tetapi kami di situ belajar yang disebut hukuman adalah sesuatu yang dipaksakan atau sesuatu yang telah membuat harus dipenuhi. Tetapi makanya pembelajaran itu semakin lama itu mengalami perubahan. Dulu waktu saya SD itu saya terus terang tidak ada penggaris di sekolah. Penggaris itu tidak ada, yang penggaris kayu tidak ada di sekolah. Yang ada hanya rotan atau aburan atau apa? Nah itu, salah bahasanya. Untuk pukul anak. Di zaman itu mungkin hukuman nggak masalah. Tapi sekarang, karena sekarang kemarin kami itu ada kegiatan di Rumah Adat Melayu. Itu ada membahas masalah hukuman. Jadi kita hati-hati sebagai guru. Membahas salah satu hukuman yang kemarin di NTT atau di mana tuh, Pak? Di NTT ya. Terjadi guru memerintahkan atau memaksakan anaknya untuk ikut sholat. Bayangkan, untuk ikut sholat itu sebenarnya kalau dalam bahasa teori hukum ini penghukuman. Tetapi kalau kita dalam agama Islam kan beda. Jadi pada saat itu sampai sekarang itu informasinya masih dalam proses hukum. Itu udah masuk, bukan hanya wacana, itu udah masuk proses hukum. Nah, itu informasi yang disampaikan Bu Ketum kemarin. Kemudian apa yang terjadi katanya? Itu keterlambatan dari pengurus provinsi atau pengurus cabang di sana atau pengurus kotanya di sana. Jadi sekarang kita ini terbentur. Jadi melalui penghukuman, sementara ada aturan untuk hak perlindungan anak itu. Bayangkan memerintahkan anaknya sholat aja nggak boleh, gimana gitu. Sementara di sekolah kita diwajibkan menanamkan budaya positif. Salah satu sholat itu adalah budaya positif. Yang kedua, ini tentang tadi penghukuman. Yang kedua adalah ini membuat merasa bersalah. Jadi kita ini kadang-kadang membuat anak merasa bersalah bisa aja. Negur anak dengan membayangkan ini kamu sering melakukan kesalahan. Saya ini kemarin juga dimarah oleh kepala sekolah gara-gara kamu. Itu salah satu contoh. Itu membuat anak merasa bersalah. Tapi itu menurut Bapak dan Ibu baik atau tidak? Karena dampaknya juga ada. Membuat anak merasa bersalah. Kalau dia merasa bersalah, apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi kalau anak merasa bersalah, iya, jadi konsentrasi belajarnya saya yakin pun kan berkurang. Kemudian ada, ini juga pernah saya terapkan, membuat rasa bersalah ini hukuman sudah saya pernah terapkan. Karena saya khususnya dengan Bu Nafi udah ngajar di sini kurang lebih 13 tahun. Jadi informasi apa yang kami lakukan sudah pernah kami lakukan di sini. Kemudian ini teman, kita jadikan anak sebagai teman. Tetapi ada dampak positif, dampak negatifnya kita jadikan anak sebagai teman. Saya kemarin coba terapkan menjadikan anak sebagai teman. Setelah saya amati, setelah saya dapat informasi ilmunya, ternyata dijadikan teman juga ada dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positifnya ya mereka berani mencurahkan apa yang mereka rasakan sebenarnya. Bagus. Tetapi dampak negatifnya kalau teman, kita bayangkanlah teman dengan teman. Kadang-kadang kepala kita pun berbeda. Jadi budaya hormat mereka akan berkurang kalau kita melakukan hal ini. Kemudian pemantau. Ini pemantau, ini biasanya berdasarkan hasil data kayak Sinopal, data yang kita kan banyak. Datanya, nah itu yang kita gunakan di sini untuk pemantauan. Tetapi ujung-ujungnya nanti kembali lagi ke kasus penghukuman. Itu yang mungkin kurang tepat. Kemudian ada yang terakhir adalah manajer. Manajer ini menciptakan anak. Ini yang kami pelajari kemarin. Ini menciptakan anak, membuat atau mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi mereka tidak pikir gimana solusinya nih supaya kamu besok tidak pulang. Saya akan jadi pikir. Dia datang terlambat. Bagaimana solusinya kamu besok tidak datang terlambat? Dia yang disuruh mencari solusinya. Makanya ada contoh nanti di sini videonya. Kita lanjut ya. Sampai sini ada yang bertanya kan? Lanjut. Ini ada sebuah video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menderu. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada anak ketika yang berada pada posisi itu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ibu.
ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Saya jatuh lagi kalau ibu cedera. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung mengerti, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis tunggu saya untuk mengangkat saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada res aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, kasar, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang diciptakan adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, tidak dihindarkan karena ini masih dorongan eksternal. Maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Ren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa jawab saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin
Ya Bu, saya meyakininya. Dan perbaiki masalah keterlambatan ini. Bersedia Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian komentar alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan ya? Ada Bu, anak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid-murid sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan dan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi di prinsip manajemen? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan posisi setiap pendidikan. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan pihak pada murid. Jadi pastikan perjalanan seorang pendidik tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat mengerjakan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Semangat. Oke, jadi tadi dari video tadi itu adalah 5 langkah restitusi yang diterapkan di sekolah. Cuman pertanyaannya restitusi mana, langkah restitusi mana yang telah kita terapkan di sekolah. Karena ada restitusi terakhir tadi itu manajerial, itu yang katanya terbaik. Karena memang di situ anak didik kita disuruh mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi. Cuman yang jadi masalah kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu yang mungkin yang harus tetap dibimbing oleh bapak dan ibu gurunya. Kemudian saya lanjut ke materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Saya yakin keyakinan kelas ini semuanya udah buat. Jangan-jangan saya sendiri yang belum buat. Karena kalau saya prinsip saya itu terus terang aja, selama sebelum saya dapat informasi yang jelas saya tidak akan buat. Tapi setelah ini, insya Allah, ini keyakinan kelas pun sudah saya buat, cuma belum saya tempel. Sudah saya buat. Karena informasi yang jelas kenapa keyakinan kelas ini harus dibuat, saya baru tahu informasinya seperti itu, akan saya kerjakan. Ternyata keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan sama-sama dengan anak buah kita. Berarti keyakinan kelas itu dipertanggungjawabkan bersama-sama. Ini keyakinan kelas. Kesepakatan. Makanya ada pertanyaan, kenapa keyakinan kelas? Kenapa kok tidak apa yang katanya itu? Kesepakatan kelas. Dia bukan peraturan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas?
Peraturan itu mendekatkan dengan hukuman. Kalau keyakinan kelas, mereka yakin itu bagus, mereka yakin bahwa itu bisa diterapkan oleh mereka, mereka akan setuju. Tetapi kalau mereka tidak setuju, makanya ujung-ujungnya berembatlah tadi nanti ke peraturan kelas. Ya, peraturan kelas itu adalah ujung-ujungnya adalah hukuman. Saya yakin itu ujung-ujungnya adalah hukuman. Karena peraturan siapa yang melanggar pasti ada hukuman. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang saya coba buat semalam, tidak salah buat ini. Tapi belum disampaikan ke siswa. Nah ini salah saya itu keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas dalam ilmu yang kami pelajari itu tidak boleh banyak, sesuai dengan kemampuan murid aja, sesuai yang bisa diingat. Ini kan mereka pasti ingat, datang tepat waktu pasti ingat. Nah, nanti saya utuhkan. Memasuki kelas dengan tertib itu pasti ingat mereka. Berdoa sebelum dan sesudah belajar itu pasti ingat. Belajar dengan tertib, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas. Kemarin kami waktu lokakarya itu disuruh bikin 10 yang di situ ada terisi 5 SK. Senyum, sapa, salam apa begitu. Itu yang memasukkan. Cuman kalau kita terapkan di sekolah, nanti banyak. Makanya tadi saya bilang untuk membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak-banyak. Kira-kira yang sekali baca anaknya ingat, oh ini pasti keyakinan kelas. Sudah. Karena kalau mereka tidak hafal, kalau mereka tidak ingat, bisa aja mereka melanggar. Bisa jadi kan? Seandainya dia ingat, kenapa kamu melanggar ini? Ini kan ada keyakinan kelas. Lupa Pak katanya, udah. Ini salah satu contohnya. Kemudian di sini ini yang terakhir materinya, tapi ada video 2 video nanti Mas ini, tapi videonya tidak banyak. Ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dalam menanamkan disiplin positif kepada anak. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Nanti ada contohnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah itu betul atau salah? Nanti ada videonya nih. Ini untuk memperdalam materinya. Ini videonya berapa menit ya? Oh 10 menit. Kita potong ya nanti. Ini silakan saksikan dulu dan pahami. Pada video kali ini restitusi. Dari kontrol dokter William Wilson atau orang tua motivasi setiap ini terdiri dari 3 menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi tadi sampai mana ya? Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi oleh guru dengan siswanya. Nanti perhatikan betul-betul bagaimana langkah-langkahnya. Ini mudah-mudahan bisa kita terapkan nanti di sekolah. Sudah lama ya kenapa hari ini di sini? Betul Pak, betul banget. Masa aku dikatain Pak Fina Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Betul banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh Pak Fitnah. Ya wajar lah. Pertahanan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu belajar. Kalau tentu kamu tidak berbaik lagi. Hanya yang meminta mereka. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah tunggu padahal saya masih bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tadi.
Tindakan kamu yang minta TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan nantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu sehingga Pak Guru. Nah ini contoh dari saya coba bikin video restitusi yang kemarin tanggung jawab diberi tugas kemarin aksi nyata kalau nggak salah bukan aksi nyata, uang elaborasi. Jadi kami diperintahkan diwajibkan membuat sebuah video tentang penerapan restitusi di sekolah. Cuman mungkin karena ini baru mulai kita terapkan, setelah dipahami baru mulai kita terapkan, nggak tahu hasilnya. Cuman kita sesuaikan dengan tingkat kebutuhan SD ya. Oke, selamat menyaksikan video pendek ini. Ini kasusnya Fatir Muhammad Zain adalah siswa kelas 4A. Ini sebenarnya ilustrasi aja, bukan fakta, bukan kejadian nyata, tapi hanya kita buat sebuah rancangan. Gara-gara dia tidur dalam kelas, gara-gara katanya main game. Jadi kita kembangkan bagaimana cara mulanya, supaya itu kita mendapatkan beberapa penggunaan magnet. Jadi magnet itu nanti akan kita pelajari bagaimana itu jadi akan lakukan praktek nyata. Kita uji coba penggunaan magnet. Nanti magnet itu apakah ada gaya tarik, gaya dorong, nanti kita coba lagi. Dan kemudian nanti kalian cari lembaga yang bisa ditarik, dan tidak bisa ditarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak. Dari YouTube silakan duduk. Kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, Coba jelaskan. saya tadi tidur dalam kelas. Oh begitu ya. Menurut kamu apakah itu boleh dilakukan? Tidak boleh Pak.
Sebenarnya apa yang kamu lakukan memang tidak masalah bagi Bapak. Melalui surat tidak ada orang yang tidak mengatur Bapak. Jadi Bapak minta nanti dengan membuat Jadi Bapak mau tanya nih, kenapa kamu bisa bikin dalam pelaksanaan Bapak tidak larang kamu main game. Selama tidak mengganggu fisik kamu, Bapak sebenarnya juga suka main game. Tapi harus dibatasi main game. Tapi Bapak berharap tidak ini tidak berulang lagi ya. Iya Pak, saya mohon maaf, saya tidak akan mengulanginya kembali. Jadi ya. Jadi Pak, Bagaimana cara Pak untuk menepati janji tersebut? saya tidak akan bermain game di malam hari. Oke, kalau gitu nanti dari lagi selesai ya. Ini balik ke kelas lagi belajar. Ya. Oke, terima kasih. Ini yang kedua. Ini kasus kedua. Atas nama siswa Bagus tidak melaksanakan piket. Ini kasus ringan sebenarnya masih tidak melaksanakan piket yang seharusnya piket. Karena videonya ada yang terpotong, lain ada yang buat. Mau minta dengan Pak Seno dah, katanya udah memang tidak ada, cuma itu ya. Nah ini dia melaporkan bahwa yang bersangkutan tidak melaksanakan piket. Nah itu awalnya. Cuman videonya terpotong, cuma itu ya pas masuk ya. Bang. Bagus. Mengapa kamu Bapak ajak ke rumah itu? Saya kurang tahu Pak. Bapak kemarin itu mendapat laporan bahwa Bagus tidak melaksanakan piket. Sebagai apa itu benar? Benar Pak. Menurut kamu apakah yang kamu lakukan itu benar atau salah? Benar Pak, maafkan saya Pak. Bapak kamu panggil ke sini bukan ingin untuk menyatakan kamu bersalah atau tidak, tapi Bapak ingin mengetahui alasan kenapa kamu tidak melakukan hal itu. Saya sudah menunggu Pak, orang tua saya sudah menunggu di depan. Oh begitu ya. Tapi seharusnya Bagus itu tetap harus piket ya. Jangan langsung pulang. Apakah Bagus tidak kasihan sama teman-teman? Kita juga ada kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah harus melaksanakan piket sesuai jadwal. Betul atau tidak? Itu Pak, saya benar-benar mohon maaf. Baiklah, tapi Bagus harus berjanji dengan Bapak ya. Tidak akan mengulanginya kembali. Iya Pak. Perlu Bagus ingat, untuk sebagian siswa itu dijemput orang tuanya loh. Tapi mereka tetap menjalankan piket. Menurut Bagus, apa yang akan dilakukan Bagus ke depan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan melaksanakan piket kelas dengan baik. Baiklah, Bagus. Bapak berharap kamu harus tetap menjalankan tanggung jawabmu di kelas. Jika memang Bagus harus pulang lebih cepat karena ada urusan, Bagus harus memberitahu ketua piket yang telah kita sepakati. Bagus boleh kembali ke kelas. Nah. Oke, jadi itu adalah contoh saya. Mau betul atau salah yang penting dah saya coba. Itulah hasil karya saya yang sudah saya coba dan kemudian dah saya kirim di LMS. Kemudian dah juga saya upload di YouTube. Jadi ini mungkin materi terakhir tadi ya. Ini perubahan dari saya ini. Evaluasi ini kan perubahan sekecil apapun yang setelah kita lakukan seperti setetes tinta yang bercampur pada susu sebelahnya, ia akan dapat mempengaruhi perilaku dalam kurun waktu yang lama. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian materi tadi, maka berakhirlah pula acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih, kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dibungkus.